Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film garapan studio Pixar terbaru berjudul Elemental: The Force of Nature. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita dari elemen api yang jatuh cinta dengan pria elemen air. Di dunia nyata saja, air dan api sudah pasti tidak bisa bersama, apalagi saling jatuh cinta. Dan sepertinya cerita film ini bakalan sangat menarik. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang dari elemen api. Ada Barney sang suami dan juga Cinder sang istri. Mereka tinggal di sebuah kota khusus untuk elemen api. Namun suatu ketika kota itu dilanda bencana yang merusak semua kota termasuk rumah milik mereka berdua, sehingga Barney memutuskan untuk pindah. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang dipenuhi berbagai macam elemen. Ada elemen air, udara, dan juga elemen bumi. Barney dan Cinder merupakan elemen api pertama yang ada di kota ini, sehingga mereka sangat sulit mendapatkan rumah untuk ditinggali. Namun mereka mendapatkan sebuah rumah kosong tak berpenghuni yang bisa mereka tinggali. Cinder melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Ember. Kehidupan mereka sangatlah bahagia. Mereka membangun toko bernama Fireplace, dan tahun ke tahun daerah api makin lama semakin ramai, dan tentunya itu berdampak baik dengan toko mereka. Di hari itu, Ember disuruh untuk menjaga toko seorang diri, namun ia tak bisa menahan emosi tak kala ada pelanggan yang meminta barang gratis. Beberapa tahun kemudian, Ember kini sudah remaja dan ia masih saja belum bisa mengendalikan emosinya. Sementara itu, Barney juga semakin menua dan lambat laun, Ember pasti akan menggantikan ayahnya itu untuk menjaga toko mereka. Namun Barney bilang Ember haruslah layak terlebih dahulu. Cinder sendiri kerap menjadi pembaca perasaan cinta untuk orang-orang. Di sana juga terdapat seorang bocil elemen bumi yang kerap menggoda Ember. Sorry, buddy. Ember menggantikan ayahnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan, dan sesampainya di rumah, ia melihat sang ayah yang telah tertidur. Untuk menguji Ember, Barney memberikan Ember kesempatan untuk mengelola toko ini sendirian besok. Morning. Welcome to the fireplace. Keesokan pagi, benar saja, banyak sekali pelanggan yang datang ke toko. Hal itu membuat emosi Ember kembali naik, sehingga ia pergi ke belakang untuk berteriak. Akibat hal itu, pipa yang ada di rumah mereka bocor yang membuat rumah menjadi banjir. Ditambah lagi, tiba-tiba muncul seorang pria air bernama Wade. Wade adalah seorang inspektur kota yang tersedot ke pipa karena teriakan Ember tadi, dan sayangnya Wade harus melaporkan tempat ini karena pipa yang tak layak pakai, ditambah lagi bangunan ini tak memiliki izin. Karena tak mau rumahnya ditutup, Ember pergi mengejar Wade untuk mencegahnya mengirimkan laporan itu. Setelah melewati beberapa rintangan, Ember tetap tak bisa menghentikan Wade, sehingga Ember berkata jujur kalau bangunan itu adalah bangunan satu-satunya milik keluarga mereka. Mendengar kejujuran itu, Wade bersedia mengantarkan Ember ke Dewan Kota untuk melakukan pembelaan. Mereka berjumpa dengan bapak kumis ini, dan Wade menyuruh Ember bercerita mengenai ayahnya dan keluarganya. Namun Ember tak mau, dan pada akhirnya, rumah Ember akan tetap diruntuhkan dalam waktu 1 minggu. Di rumah, Barney dan Cinder tengah memperbaiki kebocoran, dan Barney menduga kalau hal ini disebabkan oleh pria air yang Ember kejar tadi. Ember berjanji kepada ayahnya itu kalau rumah mereka pasti akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Ember pergi ke balai kota untuk bertemu dengan bos Wade. Namun, ia malah bertemu dengan Wade yang bilang kalau bosnya yang bernama Gale kini sedang berada di pertandingan bola. Wade membawa Ember ke sana, dan ternyata pertandingan bola yang dimaksud adalah pertandingan seperti Quidditch yang ada di film Harry Potter.
Inilah dia Gale. Amber berusaha membicarakan rumahnya, namun Gale yang asik menonton malah tak sengaja membuat Amber emosi. Karena sedih melihat tim kesayangannya kalah, Wade menyemangati dan mengajak seluruh penonton ikut menyemangati juga sehingga terjadilah comeback. Selesai pertandingan, Amber berbicara tentang kota api yang kerap dialiri oleh air dan Gale terkejut karena aliran air seharusnya telah diberhentikan ke sana dan mungkin itu ada hubungannya dengan sungai. Hal itulah yang coba diselidiki oleh Wade di awal sehingga ia tersedot ke rumah Amber. Wade memberikan saran kalau mereka bisa memperbaiki ini dan Gale memberikan waktu sampai hari Jumat. Sebagai permulaan, mereka harus mencari penyebab Wade dapat masuk ke pipa di rumah Amber sehingga mereka terbang menggunakan balon udara yang dibuat oleh Amber. Dari atas, mereka berdua dapat melihat keindahan kota dan Amber bercerita kalau ia harus meneruskan toko milik keluarganya. Amber juga cerita saat kecil ia diajak oleh ayahnya untuk melihat sebuah bunga langka yang bersahabat dengan semua elemen. Namun sayangnya elemen api tidak boleh masuk ke sana. Singkat cerita, mereka tiba di sumber kekacauan ini yang disebabkan oleh pintu bendungan menuju kota api yang bocor dan tepat saat itu tiba-tiba ada aliran air yang datang. Amber berinisiatif untuk menutupnya menggunakan bantalan pasir dan dibantu oleh Wade. Akhirnya mereka berdua berhasil menutupnya untuk sementara. Setelah selesai, Wade mengajak Amber untuk jalan-jalan besok ke kota. Keesokan harinya, Amber memutuskan untuk datang dan akhirnya mereka berdua bersenang-senang bagaikan sepasang kekasih. Amber merasakan ketenangan saat bersama Wade walaupun ia adalah elemen air. Keesokan hari, mereka menjalani aktivitas seperti biasa, namun tiba-tiba pipa rumah kembali bocor. Wade berhasil menyusup ke dalam dan Wade memberikan kabar kalau bendungannya kembali bocor. Pergo oleh Barney, Wade berdalih kalau ia adalah seorang inspektur makanan, sehingga Barney memberikannya makanan sebuah bola api panas. Wade bilang bola api itu sebenarnya enak kalau dipadamkan terlebih dahulu, sehingga membuat Barney marah dan memban Wade dari toko mereka. Di sore hari, Amber berusaha membuat bantalan karung baru dan sambil kerja, Wade bilang Amber harus jujur kepada ayahnya mengenai hal ini, namun Amber tak sanggup. Seperti yang kita tahu, pasir bisa berubah menjadi kaca jika terkena api. Begitu juga dengan Amber yang dapat membuat kaca dari karungan pasir, yang akhirnya mereka dapat menutup kerusakan itu dengan kaca keras dan ternyata berhasil. Di malam itu, si ayah melihat kalau Amber mulai bisa mengontrol emosinya, terlebih lagi semenjak si pria air datang. Di malam itu pula, Amber diam-diam pergi menuju rumah Wade dan ibunya juga diam-diam mengikuti karena mencium aroma cinta dari Amber. Berbeda dengan keluarga Amber, keluarga Wade sangat terbuka, terlebih lagi ibunya Wade yang amat senang melihat Amber. Amber diajak untuk makan malam bersama dan mereka berbincang-bincang mengenai Wade yang dulu ia sangat trauma dengan Sponge. Keluarga Wade sangat takjub melihat keahlian Amber yang mahir dalam membuat berbagai barang dari kaca. Setelah makan malam, mereka memainkan game membuat tangis yang tentunya ini sangat mudah bagi Amber karena ia tak pernah menangis, ya karena dia api. Namun saat Wade mengungkapkan isi hatinya kepada Amber dan Wade bilang mereka pasti bisa bersama walaupun berbeda elemen sehingga itu membuat Amber menangis. Gale juga akhirnya membatalkan penghancuran rumah Amber karena mengetahui pintu air sudah ditutup dengan baik. Sebelum pulang, ibu Wade menawarkan Amber sebuah pekerjaan alias magang di perusahaan milik kawannya yang merupakan perusahaan kaca. Hal itu tentunya membuat Amber menjadi bimbang karena ia harus memilih pekerjaan itu atau tetap menjalankan toko ayahnya.
Wade bilang seharusnya Amber memilih apa yang ia mau, bukan yang orang tuanya mau. Cinder mengejar mereka dan ibunya itu bilang kalau ia mencium aroma cinta dari Amber. Air dan api tidak bisa bersama sehingga sang ibu melakukan ritual untuk mengetahui cinta sejati mereka. Wade tentunya tak bisa membakar kayu itu, namun ia ternyata dapat membakarnya menggunakan pantulan cahaya. Si ayah ternyata terbangun dan ia mengumumkan kalau Amber telah siap untuk menjaga toko ini dan besok akan diadakan grand reopening. Si ayah juga cerita saat dahulu ingin pergi dari Fireland, kakek Amber tak merestui kepergian mereka. Namun Amber selalu mendapatkan restu dari ayahnya. Keesokan pagi Amber kembali ke rumah Wade dan ia memberitahu kalau ia tetap akan menjaga toko. Wade membawa Amber ke tempat di mana bunga langka yang Amber idam-idamkan saat kecil. Dengan bantuan gel yang seorang udara, Amber akhirnya berhasil melihat bunga langka tersebut yang amat indah, apalagi saat terkena sinar dari api Amber. Sebelum kehabisan udara, Wade membawa Amber menuju permukaan. Amber sangat senang akhirnya berhasil melihat bunga langka itu dan Wade sangat ingin menyentuh Amber, namun tentunya tak bisa. Ya, ternyata mereka bisa bersentuhan dan itu sangatlah tidak logis karena api dengan air mana mungkin bersatu. Iya kan, weh? Iya kan? Amber teringat dengan keluarganya dan ia ingin kembali ke toko, namun Wade berusaha mencegahnya karena bukan ini yang Amber inginkan sebelumnya. Wade bilang Amber harus memberitahukan ini kepada ayahnya, namun Amber tak ingin mengecewakan si ayah. Malam grand reopening pun tiba. Barney menyerahkan toko ini kepada Amber. Namun Wade tiba-tiba datang. Wade segera mengungkapkan perasaannya. Banyak sekali alasan yang bilang kalau elemen api dan air tidak bisa bersama. Namun mereka bisa bersentuhan kemarin. We changed each other's chemistry. Wade keceplosan bilang kalau Amber lah yang membuat pipa rumah bocor. Wade mengungkapkan isi hatinya dan bilang ia mencintai Amber, namun Amber bilang ia tak menyukai Wade. Sang ibu menyangkal kalau mereka berdua benar-benar jatuh cinta, namun Amber pun marah kepada Wade. Barney kecewa dengan anaknya itu dan tak jadi memberikan toko ini. Amber pergi ke kota untuk menenangkan diri yang di saat itu tiba-tiba bendungan hancur yang menyebabkan banjir menuju kota api. Wade ternyata akan pergi keluar kota juga, namun ia melihat kota api yang banjir. Amber berusaha memperingati seluruh warga kota kalau banjir segera datang, terutama kedua orang tuanya. Amber ingin menyelamatkan api biru suci milik keluarganya dan untungnya Wade datang untuk membantu. Wade bilang kalau mereka tak akan bisa menyelamatkan toko ini, namun untungnya Wade dapat menyelamatkan api biru itu. Karena tak ada lubang udara, Wade pastinya akan menguap karena panas milik Amber dan mereka terjebak di sana. Wade pun akhirnya pasrah dan ia bahagia telah mengenal Amber. Amber pun bilang kalau ia juga cinta kepada Wade. Setelah air menghilang, Amber sangat sedih karena Wade menghilang akibat dirinya. Amber juga jujur kepada ayahnya kalau ia sebenarnya tak mau meneruskan toko dan akhirnya si ayah telah sadar meminta maaf juga kepada Amber karena sudah menjadi egois. Di saat itu mereka mendengar suara Wade yang berasal dari atas sehingga Amber menceritakan cerita sedih agar Wade dapat menangis. Dan pada akhirnya Wade berhasil hidup kembali dan semua pun bahagia. Beberapa hari kemudian kota api tak hanya diisi oleh elemen api saja saat ini, dan saat itu Amber pamit untuk pergi bersama Wade untuk memulai petualangan baru. Sebelum pergi, Amber memberikan penghormatan terakhir untuk kedua orang tuanya dan dibalas oleh sang ayah yang memberikan restu, dan akhirnya Wade dan Amber pun pergi dan film pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kalian di-subscribe dulu, dan di-like, dan di-share, di-komen sebanyak-banyaknya. Komen aja lah, terserah apa-apa aja, terserah. Yang penting kalian komen aja di kolom komentar, supaya algoritma YouTube nih naik. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri, dan adios.
Week, week,